Oke, selamat siang Mbak Faza. Siang, Pak Terima Ferry. kasih atas kehadirannya ya. Iya. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mbak Faza, hari ini kita mau diskusi nih. Betul. Nah, apa sih yang mau kita diskusin hari ini? Saya mungkin tertarik untuk bahas yang namanya digital transformation. Mungkin Mbak Faza tahu ya, ya fenomena digital transformation tuh udah luar biasa banget ya, happening ya. Istilahnya seluruh perusahaan tuh melakukan digital transformation, bahkan orang tuh kayak berlomba-lomba melakukan itu. Cuman kalau dari hasil riset saya ya Mbak Faza, menurut Harvard Business Review yang saya baca tuh, perusahaan itu melakukan digital transformation itu ada dua alasan sih ya, intinya ya, walaupun pasti banyak alasan ya, tapi ada dua alasan yang menjadi kunci gitu ya. Yang pertama, mereka tuh ingin terus berkompet dengan kompetitornya gitu. Jadi perusahaan itu ingin sekali gitu ya, dia gimana sih caranya dia survive, gimana caranya dia menang melawan kompetitornya gitu. Itu alasan pertama. Alasan kedua mengenai memenuhi harapan pelanggan. Nah, kalau kita bicara pelanggan gitu ya, bahkan ada gitu ya Mbak, beberapa riset yang mengemukakan bahwa perusahaan yang akan memenangkan persaingan adalah perusahaan yang bisa berinteraksi cepat dengan pelanggannya. Nah, ini yang merupakan satu kunci gitu ya. Artinya teknologi dibutuhkan di sini untuk lebih bisa engage dengan si customer-nya, gitu ya, dengan si pelanggan tadi ya gitu ya. Nah, sehingga teknologi itu bahkan bisa yang namanya mengukur ya kepuasan si pelanggan terhadap produk-produk dari yang dijual perusahaan. Wah, itu luar biasa teknologi gitu ya. Nah, mungkin saya ingin mendapat view ya dari Mbak Faza sendiri nih. Gimana sih kalau digital transformasi menurut Mbak Faza? Sebenarnya yang dibilang sama Pak Ferry itu Pak, itu udah betul. Ya banyak orang-orang berlomba-lomba memindahkan semua strategi, terutama perusahaan ya, ke dalam sebuah teknologi gitu. Tetapi Pak, setelah saya review juga, digital transformasi ini bukan hanya membawa menuju yang lebih baik, tetapi membawa kesalahan juga. Banyak juga perusahaan yang dia itu terjebak karena pemikirannya, oh digital transformasi berarti berubah menuju digital. Tetapi mereka tidak menentukan tujuannya itu, kita digital transformasi tujuan utamanya apa ya? Langkah-langkah tepatnya itu apa ya? Nah, dari Harvard Business Review itu Pak, saya mendapatkan ada 5 pelajaran dari situ untuk mencegah kegagalan itu terjadi gitu. Yang pertama yaitu kita itu strategi bisnis kita tuh seperti apa sih sebelum investasi. Seperti yang Pak Ferry ketahui ya, kita itu digital transformasi itu berinvestasi gitu kan. Tetapi ketika kita tidak menentukan strateginya itu, investasi tersebut akan rugi dong. Kita tidak akan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, orang-orang yang bertransformasi ke digital itu banyak yang menggunakan konsultan. Nah, konsultan itu kan biayanya lumayan juga. Udah investasi banyak, tambah lagi konsultan. Makin merugi kalau gagal kan. Sebaiknya itu harusnya menggunakan orang dalam yang memang dia sudah ahlinya gitu. Nah, yang ketiga, banyak perusahaan lah terutama, mereka itu hanya melihat dari tujuan perspektif perusahaan aja. Padahal mereka itu bisnis buat apa sih? Ujung-ujungnya buat ke pelanggan. Nah, mereka tuh tidak menentukan dulu kepuasan pelanggan, keinginan pelanggan, itu yang seperti apa mereka tidak menentukan. Seharusnya mereka istilahnya itu survei dulu lah, pelanggan ini maunya apa sih? Nah, kayak gitu. Terus habis itu selanjutnya harusnya perusahaan-perusahaaan ini tuh mengadaptasi sifat-sifat yang ada di orang-orang atau karyawan yang bekerja di Silicon Valley, yang dia itu cepat beradaptasi, terus habis itu mereka itu terus mereka itu walaupun bertransformasi tapi mereka sistematis. Dengan sistematis itu mereka itu cepat tanggap tetapi terstruktur. Jadinya yang mengurangi kerugian yang akan terjadi lah gitu. Nah, ternyata Pak, ada beberapa perusahaan yang memang mengalami kegagalan akibat digital transformasi itu. Nah, mungkin Pak Ferry bisa ceritain dulu nih, kira-kira perusahaan apa nih? Baik, makasih Mbak Faza, sangat-sangat menarik ya opini ya atau insight yang Mbak Faza tambahkan. Nah, kalau bicara kegagalan digital transformasi, wah itu datanya sangat-sangat membuat surprise sih Mbak ya. Kalau dari saya pribadi. Kenapa? Karena kalau kita berdasarkan riset di 2019 ya oleh Gartner ya. Jadi perusahaan di Amerika 1,5 triliun ya, itu dana dolar ya, ini dolar ya bukan ini rupiah, itu adalah dana untuk menghabiskan spending cost di digital transformation. Nah,
sayangnya gitu ya, 700 miliar gitu ya, kira-kira ya around 700 miliar itu ya US dollar itu mengalami wasted. Atau kalau kita bilang kegagalan digital transformasi. Nah, kalau kita ambil contoh dari perusahaan yang namanya General Electric gitu ya. Pasti semua orang tahu GE ya, orang taunya GE gitu ya. Perusahaan ini didirikan tahun 1800 oleh Thomas Edison. Ya, itu seorang ilmuwan yang sangat-sangat terkenal ya, kita tahu. Nah, GE ini sebenarnya udah menjadi perusahaan besar gitu ya. Dia punya GE Capital, dia punya GE Energy, dia punya GE Infrastructure gitu ya. Nah, di era digital ini, GE ingin membuat satu digital bisnis. Dibentuklah GE Digital. Nah, ini menarik nih, GE Digital ini ya. Mimpinya GE mempunyai bisnis digital sehingga inisiatif yang ada di line bisnis yang lain ditampung semua di GE Digital. Mereka melakukan project inisiatif untuk melakukan digital transformation. Nah, namun yang jadi masalah gitu ya, kalau kita bilang manajemen ini setengah hati gitu ya. Jadi projectnya ini atau produknya dari digital inisiatif ini dideliver ya tidak optimal. Ya, produk dirilis ke user yang ada malah user komplain. Ya, produk ini nggak sesuai nih gitu kan, mau saya bukan ini gitu ya. Bahkan ada beberapa project yang nggak selesai. Nah, tentunya itu menjadi wasted. Gitu. Sebenarnya kalau kita ambil pembelajaran ya, lesson learn-nya apa sih yang menyebabkan produk-produk ini atau project ini fail gitu ya. Yang pertama ya, kalau kita refer ke GE ya, GE itu kurangnya atau tidak jelasnya visi manajemen melakukan digital transformasi itu apa sih? Jadi visi mereka saat itu hanya jangka pendek, gitu. Terkesan kayak coba-coba gitu kan. Harusnya kan kalau bicara digital transformation kita bicara jangka panjang dong. Nah, ini cuma jangka pendek. Itu nomor satu. Yang kedua mengenai adanya ketidakkompakan ya, kalau kita bicara gampang ketidakkompakan ya antar tim project dengan tim manajemen gitu. Karena kalau kita lihat di sini ya, adanya manajemen sebenarnya nggak engage. Ya. Jadi manajemen tuh istilahnya kalau kita dari GE ya, berkaca dari GE, mereka tuh mengejar tim project untuk melakukan digital transformation. Ketika projectnya di launch, ya kan, itu tidak terjadi engagement di manajemen. Jadi tanda kutip terkesan teman-teman yang project itu ditinggal di tengah jalan. Nah, ini menarik ya gitu ya, Mbak Faza. Jadi manajemen tuh harus engage ya untuk membuat satu kesuksesan digital transformation gitu ya. Yang ketiga, GE itu ternyata tidak mempunyai ukuran gitu ya saat itu ya, saat GE Digital dibuat saat itu tidak mempunyai ukuran project dikatakan sukses itu yang seperti apa. Jadi ketika produk di launch, ukurannya nggak ngerti nih teman-teman ya, manajemen juga nggak ngerti ini kita sukses nggak sih, ini kita sesuai dengan harapan nggak sih, itu karena mereka nggak membuat quality manajemennya seperti apa. Nah, itu sangat-sangat luar biasa ya. Yang terakhir change management, ini yang paling penting gitu. Jadi change management yang dilakukan GE itu tidak istilahnya membumi lah kalau kita bilang ya, bahasa Indonesia kita membumi lah. Jadi artinya karena tadi ya kita bicara engagement. Nah, kalau bicara manajemen engagement gitu ya atau user engagement gitu kan, itu kan kita bicara mengenai change management. Nah, itu tidak berjalan sama sekali. Nah, ini yang menjadi permasalahan di GE. Nah, sehingga gitu ya wasted itu terjadi di GE. Yang ini yang sama sekali harusnya perusahaan bisa menghindari gitu ya, terjadinya tindakan yang sia-sia seperti ini. Nah, ini dari GE, Mbak. Saya yakin pasti Mbak Faza bisa menambahkan insight lain nih dari perusahaan lain. Silakan Mbak Faza, tambahan. Iya, Pak. Ternyata bukan hanya GE aja nih, Pak, yang saya temukan mereka mengalami kegagalan digital transformation. Ternyata ada juga yaitu P&G, Pak. Seperti yang Pak Ferry tahu, kita semua tahu. Wah, siapa sih yang nggak tahu P&G gitu kan? Brand-brandnya apa? Pantene, terus Head and Shoulder, banyak lah. Dan itu juga si P&G menjadi pesaing terbesarnya Unilever. Pasti nih, P&G, Unilever. Nah, itu mereka si P&G ini perusahaan yang berasal dari Amerika, tapi dia itu sudah worldwide, sudah mendunia. Di masing-masing negara ini yang dibilang paling nomor satu lah dari segi advertisement gitu, dan termasuk salah satu produk yang paling banyak dicari oleh masyarakat. Tapi seperti yang Pak Ferry ketahui, pada tahun 2012 nih Pak, itu ekonomi sedang merosot. Nah, si P&G mereka itu memikirkan kita harus digital transformasi nih, padahal mereka itu sudah menjadi perusahaan yang terdigitalisasi lah, yang paling bagus yang dipunya di planet ini istilahnya.
Tetapi karena istilah kasarnya kemarukan mereka dan mereka tidak menentukan tujuan jelasnya itu seperti apa, itu yang membuat kegagalan tersebut terjadi. Hingga CEO-nya itu sampai diturunin, Pak. Waduh. Pemegang saham ini sampai udah CEO-nya turun aja karena nggak becus untuk menangani masalah ini. Tadi sebelumnya tuh saya sempat sebutin tuh Pak, kegagalan-kegagalan tuh apa aja. Nah ternyata setelah saya juga tadi dengar dari Pak Ferry ya, dari GE sama P&G ternyata sama Pak. Penyebabnya juga itu dari alasan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Karena alasan yang tidak jelas dan strategi-strategi yang tidak jelas pula, sehingga si P&G ini tuh makin merugi gitu. Harusnya kan investasi itu kita investasi harus menentukan dong ini apa sih gitu, tujuannya apa. Tapi karena tidak jelas sudah merugi. Walaupun memang setelah itu mereka belajar dari kesalahan itu. Saya menemukan juga nih Pak, kemungkinan solusi yang mereka gunakan untuk mereka bangkit dari kegagalan itu kayaknya Pak Ferry tahu juga deh. PMBOK ya Pak ya. Oke. Nanti Pak Ferry ngejelasin deh, menambahkan gitu. PMBOK itu kan dia isinya itu landasan ya Pak. Isinya ada strategi, teknis, kebijakan, yang dimana ketika kita digital transformasi itu kan suatu project ya Pak ya. Tapi ketika project itu tidak disusun dengan baik dan tidak terdeliver dengan baik, itu malah semakin ya bisa dibilang berantakan. Bukan hanya menjadi teratur dan rapi gitu tapi malah menjadi kerugian. Betul. Nah, mungkin Pak Ferry bisa ini menambahkan kali Pak PMBOK kayak gitu. Baik, mungkin kalau bicara PMBOK ya mungkin kita akan coba kenalan dulu nih. Jadi kalau bicara kenalan dulu itu PMBOK yang buat siapa sih gitu kan? PMBOK yang buat adalah Project Management Institute atau PMI gitu ya. Jadi sebuah organisasi gitu ya membuat framework ya, kerangka kerja untuk project management yang baik gitu. Jadi kalau kita mengadop itu gitu ya, memang sih tidak 100% menjamin project akan sukses, tapi paling tidak meminimalisasi yang namanya kerugian dalam project gitu ya, atau wasted project tadi ya gitu ya. Nah kalau kita bicara, saya sekalian mensummary-kan dari apa yang tadi kita udah bicarakan, karena memang itu related sekali ya ke PMBOK ya. Nah kalau bicara PMBOK ada beberapa hal nih yang kita harus concern. Yang pertama ada project stakeholder management. Nah dalam project gitu ya, kita harus tahu dulu nih ekspektasi stakeholder ke kita tuh apa, ke project kita terutama ya. Project ini dilakukan untuk apa, goalsnya apa gitu ya, end of game-nya apa. Nah ini kita harus bisa interaksi dengan si stakeholder kita gitu ya, sehingga kita tahu maunya mereka apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan mengenal yang namanya project resource management. Artinya kalau ada project pasti harus ada orangnya dong yang mengerjakan gitu. Nah udah pasti timnya tuh harus dilengkapi. Nah seringnya ya Mbak Faza ya, kesalahan beberapa perusahaan ya, timnya itu masih merangkap, masih mengerjakan daily task-nya mereka. Betul. Kalau memang bicara project harusnya mereka dedicated, terutama untuk project-project yang high level. Itu perlu dedicated, itu nggak bisa ditawar. Yang ketiga, mengenai cost management. Ketika orangnya ada, needs-nya sudah di-identified gitu ya, cost-nya disediain dong. Kalau bicara cost-nya nggak ada ya ini susah juga. Kan jalan kan project kan, ini kan susah, sulit ya seperti itu. Jadi cost management ini harus di-manage juga. Kenapa? Bukan hanya supaya project-nya jalan, tapi supaya project-nya nggak over budget. Itu yang paling penting. Nah, ketiga, itu tadi ketiga. Yang keempat, kita akan bicara mengenai scope management. Kalau kita punya 10 line bisnis, contoh logistik, sales dan seterusnya, mana dulu sih yang mau kita lakukan digital transformation? Nah, rasanya kita harus memilih Mbak, skala prioritas. Ya, jadi kita tahu scope-nya mana nih yang mau akan kita pilih ya, sehingga kita lebih optimal nih melakukan proses yang namanya digital transformation. Kemudian ada lagi proses yang namanya procurement management. Orangnya sudah ada, uangnya sudah ada, ketika mau beli terlambat. Itu udah pasti tuh Mbak, itu aduh sayang banget ya istilahnya. Keterlambatan sebuah project pasti akan menjadi cost lagi. Jadi procurement pun harus di-manage dengan baik. Ya kan? Nah, ada lagi dari sisi risk management. Nah, ketika kita memulai project, kita harus mengakses dulu nih risknya nih, supaya kalau ada risk yang terjadi, kita udah tahu ya gimana cara mitigasinya. Jadi kita sedia payung sebelum hujan. Konsepnya itu. Gitu ya. Kemudian apalagi sih gitu ya? Ada lagi yang tadi kita bahas tuh quality management. Nah, quality management itu sebenarnya adalah indikator gitu ya, indikator supaya kita bisa melihat project yang berkualitas kita tuh seperti apa.
apakah sudah memenuhi kualitas yang kita terapkan di awal. Nah gitu ya, kalau belum memenuhi, oke, kita improve di mana. Nah intinya quality itu sangat penting gitu ya. Kemudian yang paling penting nih Mbak, yang paling penting mungkin poin terakhir ya, mengenai communication. Betul. Nah, kalau communicationnya breakdown gitu ya, bahkan antar tim project atau dengan manajemen, sudah pasti projectnya wasted. Kenapa? Karena pasti nggak memenuhi harapan manajemen, nggak memenuhi harapan user atau bahkan customer sekalipun. Nah ini nggak boleh terjadi sih. Nah kurang lebih itu Mbak ya, value yang ya kalau kita menggunakan PMBOK itu ya, kita bisa menghandle isu-isu tersebut ya dengan angka project management yang paling tidak yang kompatibel ya kalau kita bilang. Nah, saya yakin nih mungkin Mbak Faza ada closing statement nih untuk apa yang mempertajam lagi apa yang sudah kita diskusikan tadi. Iya. Silakan. Itu yang dibilang Pak Ferry sebelumnya Pak, yang dijelaskan itu memang menjadi pelajaran dan menjadi bisa diaplikasikan oleh perusahaan-perusahaan yang mereka itu mengalami kegagalan sebelumnya. Tetapi mereka bisa bangkit, yaitu yang hal paling mendasar yang tadi terakhir Pak Ferry sebutkan, komunikasi itu paling penting. Nah, terus ketika kita membicarakan cost, yaitu memang harus kita prepare sebaik mungkin. Kalau enggak itu nanti ya balik lagi yang perusahaan-perusahaan tadi yang disebutkan kami kita sebelumnya ya Pak ya. Karena costnya tidak termanage dengan baik, ya udah investasinya merugi gitu. Betul. Memang perusahaan itu ya harusnya bisa mengadaptasi si PMBOK ini menjadi base-nya mereka. Wah, bagus banget insight-nya Mbak Faza ya. Jadi wah luar biasa banget ya. Memang kalau bicara digital transformation banyak hal yang harus kita prepare nih gitu ya. Bukan cuma uangnya aja, bukan cuma masalah orangnya aja, tapi banyak lagi ya hal terutama komunikasi tadi ya. Di state ya, itu luar biasa banget. Oke Mbak Faza, itu aja ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih.